Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Rabu tanggal 7 Januari 2026, hari Rabu sesudah penampakan Tuhan. Saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Markus bab 6 ayat 45 sampai 52 tentang Yesus yang meredahkan badai. Kita dengarkan sabda Tuhan dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sesudah memberi makan 5.000 orang, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah berpisah dari mereka, Yesus pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika melihat betapa payahnya para murid mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam, Yesus datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Dan ia hendak melewati mereka. Ketika melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihatnya dan sangat terkejut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Yesus naik ke perahu dan mendapatkan mereka, dan angin pun redahlah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Para rasul mengalami 3 mujizat berurutan. Pertama, Yesus memperbanyak 5 roti 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dan yang kedua, Yesus menghampiri mereka yang digoncang badai di danau dengan berjalan di atas air. Yang ketiga, Yesus meredakan badai itu ketika ia masuk ke dalam perahu dengan mengatakan, "Tenanglah, aku ini." 3 tanda ajaib ini, saudari-saudara, ternyata hanya mendatangkan kebingungan di hati para murid itu. Mengapa? Karena hati mereka degil. Saudara-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, degil atau degil hati itu adalah sikap menolak sesuatu yang baru, yang mengubah pola pikir atau cara hidup yang lama, yang sudah dijalani, kendati pun pembaruan yang datang kemudian itu jelas-jelas lebih menggambarkan karya Tuhan. Pada tahap itu, para murid masih bersikap seperti orang-orang Yahudi kebanyakan, yakni berpegang teguh pada rasa bangga akan tradisi Yahudi yang sudah dihidupi berabad-abad lamanya. Perbuatan besar Kristus dalam mujizat-mujizat yang tadi saya katakan tidak atau belum sanggup menggugah hati mereka untuk berpikir baru, berpikir lain. Kristus sebagai wujud kehadiran Tuhan di dunia masih jauh dari jangkauan pikiran mereka. Bukan karena mereka belum mampu, tetapi karena hati mereka belum mau menerima pembaharuan. Hati yang degil menjadi sumber penolakan atas karya pembaruan Tuhan dalam diri mereka. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, iman yang benar adalah iman yang terbuka kepada karya Tuhan. Kita berbicara tentang kebaikan Allah dalam kitab suci. Kita berdiskusi tentang keselamatan yang diwariskan Yesus. Kita berdebat tentang pokok-pokok iman. Semuanya bisa melahirkan berbagai macam gagasan menarik. Tetapi seringkali
hanya berpegang pada gagasan-gagasan teoritis itu. Kita tidak mengakui kebaikan Allah dalam diri sesama manusia. Kita menolak keselamatan Yesus Kristus yang diwujudkan melalui teman-teman yang kita kenal dari hari ke hari. Kita menebalkan iman terhadap rahmat Tuhan yang tercurah melalui sesama yang sederhana. Kedegilan semacam ini membahayakan. Karena secara tidak langsung kita menolak mengakui karya Tuhan yang terwujud dalam hidup kita pada masa kini. Jangan melihat semuanya sebagai kebetulan. Itu nasihat seorang teman. Di dalam peristiwa-peristiwa ini besar kemungkinan tangan Tuhan berkarya. Tangan Tuhan bekerja di belakang layar. Dari saudara, umat beriman yang diberkati Tuhan. Tuhan hadir dan berkarya di tengah kita saat ini juga. Pada masa ini juga. Yang kita perlukan hanyalah kerendahan hati untuk melihat dan menerima bahwa dalam peristiwa hidup dan pribadi sederhana ini ada tangan Tuhan yang menyelamatkan. Selamat berkarya, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan dan membarui iman kami. Kami kerap kali mengalami gelombang dan badai, namun seringkali tidak mengandalkan Engkau. Kami kerap kali mengandalkan kekuatan kami sendiri. Jauhkan kami dari godaan untuk hanya mengandalkan diri sendiri, dan buka hati kami agar selalu mengandalkan Engkau. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita jadikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.